Heran ya, Indonesia maju. Bahkan bukan sekedar maju, tapi benar-benar berkembang dengan cara yang seringkali tidak disadari, bahkan oleh tetangganya sendiri. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi sebagian orang, khususnya dari Malaysia, itu adalah ungkapan jujur yang lahir dari pengalaman langsung, bukan sekedar asumsi. Ada sebuah kisah yang belakangan ini banyak dibicarakan. Seorang warga Malaysia datang ke Indonesia untuk berlibur. Ia mengunjungi beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Awalnya, ia datang dengan ekspektasi yang mungkin tidak jauh berbeda dengan kebanyakan orang di negaranya. Ia mengira Indonesia masih tertinggal, masih berkembang dan belum sepenuhnya modern. Namun, apa yang ia temukan justru jauh dari bayangan tersebut. Hari demi hari ia habiskan untuk menjelajahi kota. Ia melihat gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan yang ramai namun terorganisir, serta berbagai fasilitas publik yang semakin modern. Namun, ada satu hal yang benar-benar membuatnya terkesan. Sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar secara emosional. Ia menemukan sebuah musola di sebuah pusat perbelanjaan. Namun, ini bukan musola biasa. Tempat ibadah itu tampak begitu bersih, tertata rapi, dan bahkan bisa dikatakan memiliki standar yang sangat tinggi. Dari pintu masuk hingga bagian dalam, semuanya dirancang dengan kenyamanan dan keindahan. Bahkan tersedia tempat untuk menyimpan barang dengan aman, ruang yang luas untuk sholat berjamaah, serta fasilitas yang mendukung ibadah, termasuk saat bulan Ramadan seperti sholat tarawih. Melihat hal itu, ia tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Ia bahkan berkata, "Heran ya, Indonesia maju." Kalimat itu bukan sekedar pujian, tetapi juga bentuk keheranan yang tulus. Ia tidak menyangka bahwa fasilitas keagamaan di Indonesia bisa sebaik itu, bahkan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan. Namun di balik kekaguman itu, ia juga melihat sesuatu yang menarik. Ia menyadari bahwa tidak semua orang memanfaatkan fasilitas tersebut dengan maksimal. Ada tempat yang begitu bagus, begitu nyaman, tetapi tidak selalu dipenuhi oleh masyarakat. Dari situ muncul refleksi yang cukup dalam, bahwa kemajuan suatu negara tidak hanya diukur dari infrastruktur atau fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari bagaimana masyarakatnya memanfaatkan dan menghargai apa yang telah ada. Pengalaman itu tidak berhenti di situ. Selama berada di Indonesia, ia juga merasakan sesuatu yang mungkin tidak bisa diukur dengan angka atau statistik, yaitu kehangatan manusia. Ia bertemu dengan banyak orang Indonesia yang ramah, sopan, dan penuh perhatian. Mereka tidak hanya memberikan informasi ketika ditanya, tetapi juga menawarkan bantuan dengan tulus, seolah-olah memperlakukan tamu seperti keluarga sendiri. Hal-hal kecil seperti senyuman, sapaan, dan sikap membantu itu ternyata memberikan kesan yang sangat mendalam. Bahkan ketika tiba saatnya untuk kembali ke Malaysia, ia mengalami momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat berpamitan, ia menerima ucapan yang sederhana tetapi begitu menyentuh hati. Ucapan itu bukan sesuatu yang mewah atau berlebihan, tetapi justru karena kesederhanaannya, ia terasa sangat tulus. Tanpa disadari, matanya mulai berkaca-kaca. Ia terharu. Ia tidak menyangka bahwa perjalanan liburan yang awalnya hanya untuk bersenang-senang, justru berubah menjadi pengalaman emosional yang begitu dalam. Ia menangis bukan karena kesedihan, tetapi karena tersentuh oleh kebaikan yang ia terima. Dari sini, terlihat jelas bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya sangat unik. Di satu sisi, kedua negara ini seringkali terlihat seperti bersaing, bahkan terkadang terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat. Namun di sisi lain, ada ikatan yang tidak bisa dipungkiri. Mereka seperti saudara, yang mungkin sesekali berselisih, tetapi pada dasarnya saling peduli dan saling terhubung. Namun di balik kedekatan itu, ternyata masih banyak kesalahpahaman yang berkembang, terutama dari sudut pandang masyarakat Malaysia terhadap Indonesia. Kesalahpahaman ini bukan hal kecil, karena dapat mempengaruhi cara pandang, sikap, bahkan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa Indonesia adalah negara miskin dan tertinggal. Padahal jika dilihat dari data dan fakta, Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.
Bahkan Indonesia telah menjadi bagian dari kelompok negara G20 yang menunjukkan posisi strategisnya dalam perekonomian global. Selain itu, masih banyak yang beranggapan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia ingin bekerja di Malaysia. Meskipun hal itu pernah menjadi tren di masa lalu, realitas saat ini sudah mulai berubah. Dengan meningkatnya peluang di dalam negeri, banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk membangun karir di negaranya sendiri. Kelas menengah yang terus berkembang juga menjadi bukti bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Kesalahpahaman lain yang cukup menarik adalah anggapan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sepenuhnya sama. Sekilas memang terlihat mirip, tetapi sebenarnya terdapat banyak perbedaan, baik dari segi kosakata maupun makna. Perbedaan ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berujung pada situasi lucu, tetapi juga bisa menjadi sumber kesalahpahaman yang lebih serius. Dalam bidang teknologi, Indonesia juga sering diremehkan. Banyak yang mengira bahwa Indonesia hanya unggul dalam seni dan budaya, tetapi lemah dalam inovasi. Padahal kenyataannya, Indonesia memiliki ekosistem digital yang sangat berkembang. Banyak perusahaan rintisan yang berhasil mencapai tingkat internasional dan memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi digital. Begitu pula dalam hal kuliner. Banyak yang mengira bahwa makanan Indonesia tidak jauh berbeda dengan makanan Malaysia. Padahal dengan ratusan kelompok etnis yang ada, Indonesia memiliki keragaman kuliner yang sangat luas. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain. Persepsi tentang kota-kota besar seperti Jakarta juga perlahan mulai berubah. Jika dulu dikenal sebagai kota yang semeraut dan kurang tertata, kini Jakarta telah mengalami banyak transformasi. Berbagai proyek transportasi modern dan pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa kota ini terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Dalam hal pendidikan dan politik, Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sistem pendidikan yang semakin terbuka, serta stabilitas demokrasi yang terjaga, menjadi indikator bahwa Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Semua kesalahpahaman ini pada akhirnya mengarah pada satu hal penting, yaitu cara pandang. Selama seseorang masih berpegang pada persepsi lama tanpa melihat realitas yang ada, maka ia akan terus terjebak dalam kesalahpahaman. Padahal di era informasi seperti sekarang, akses terhadap fakta dan data sebenarnya sangat terbuka. Pengalaman wisatawan Malaysia yang menangis saat meninggalkan Indonesia seolah menjadi simbol dari perubahan perspektif tersebut. Dari yang awalnya penuh asumsi menjadi penuh pemahaman. Dari yang awalnya meremehkan menjadi menghargai. Dari yang awalnya biasa saja menjadi terharu. Mungkin inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa mengenal suatu negara tidak cukup hanya dari cerita atau opini orang lain. Kita perlu melihat sendiri, merasakan sendiri, dan membuka pikiran untuk menerima kenyataan yang ada. Indonesia hari ini bukanlah Indonesia yang sama seperti puluhan tahun lalu. Negara ini terus bergerak, berkembang, dan menunjukkan potensinya di berbagai bidang. Namun yang membuatnya benar-benar istimewa bukan hanya kemajuannya, tetapi juga manusianya. Kehangatan, keramahan, dan ketulusan masyarakatnya adalah nilai yang tidak ternilai. Pada akhirnya, mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini kita sudah melihat Indonesia sebagaimana adanya, ataukah kita masih terjebak dalam persepsi lama yang belum tentu benar? Karena terkadang yang perlu kita ubah bukanlah realitas, melainkan cara kita melihatnya. Dan ketika cara pandang itu berubah, maka apa yang sebelumnya terasa biasa saja bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa.